Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syita Fatih Atna dari Universitas Pekalongan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang uji variansi. Jadi, uji variansi ini digunakan untuk menguji variansi dalam penelitian ya. Jadi, pengujian variansi ini mengenai variansi populasi maupun standar deviasi. Jadi, pada pengujian ini berarti kita akan menguji hipotesis mengenai keseragaman suatu populasi ataupun mau membandingkan keseragaman suatu populasi dengan populasi lainnya. Jadi, variansi ini kan berkaitan dengan keseragaman ya. Bisa untuk satu populasi ataupun dua populasi. Parameter yang diduga dalam uji hipotesis ini ada variansi ataupun standar deviasi. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam uji hipotesis variansi ini adalah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Baik, statistik uji yang digunakan, jadi untuk satu populasi kita menggunakan hipotesisnya adalah sigma sama dengan sigma 0. Maaf, sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat, artinya di sini sigma 0 ini ada angkanya, ada bilangannya. Jadi ini kita hanya menguji untuk satu populasi saja. Misalkan apakah variansi dari populasi ini adalah 8. Nah, ini sigma 0 ini ada angkanya. Kemudian statistik uji yang digunakan untuk satu populasi yaitu kita pakai chi-square dengan derajat kebebasannya adalah n-1. Jadi nanti chi-square dicari dari n-1 s kuadrat dibagi dengan sigma 0 kuadrat. Nah, nanti dibandingkan dengan chi-square tabel. Baik, kemudian untuk statistik uji dua populasi, yaitu dengan hipotesis variansi 1 sama dengan variansi 2, statistik uji yang dipakai adalah F, yaitu S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Artinya variansi pertama dibagi variansi kedua. Nah, di sini F-nya adalah, F tabelnya itu adalah derajat kebebasannya N1-1 dan N2-1. Nah, di sini untuk statistik uji yang dipakai pada baik satu populasi maupun dua populasi hanya chi-square dan F ya. Nah, pada hipotesis yang digunakan itu sebagian besar menggunakan tipe A. Kalau di hipotesis untuk statistik uji F itu menggunakan tipe A ataupun tipe B. Jadi penggunaan untuk uji variansi ini kita tidak bisa menggunakan untuk yang tipe C. Jadi lebih baik kita pakainya tipe A baru nanti hasilnya kita bandingkan dengan antar variasinya. Baik, kita masuk ke contoh saja agar lebih paham. Sebuah perusahaan mengatakan bahwa sebelum diadakan perubahan dalam proses produksi, deviasi baku produksinya adalah 240 gram. Ya, jadi ini adalah yang diketahui. Deviasi baku berarti apa? Sigma ya. Sigma atau S? Oke, sigma ya, karena di sini adalah populasi. Setelah diadakan perubahan dalam proses produksi, pengusaha tersebut ingin melihat apakah deviasi bakunya masih sama dengan deviasi baku sebelumnya. Sama dengan. Diadakan perubahan dalam proses produksi. Untuk itu, dilakukan penelitian dengan mengambil sampel berukuran 8, jadi N-nya itu adalah 8, ini N. Dan dari sampel itu ternyata diperoleh deviasi bakunya adalah 300. Jadi ini adalah S, satunya adalah 300 atau S-nya. Jika diambil, oke ini kurang ya, jika diambil alfanya adalah 2%, bagaimana kesimpulan penelitian ini? Baik, di sini kita akan menguji untuk satu populasi ya. Kenapa? Karena di sini tidak ada pembanding antara variansi untuk populasi 1 dengan variansi untuk populasi 2. Oke, baik. Jadi hipotesisnya adalah, oke, kita masuk ke hipotesisnya dulu. Iya, langkah pertama.
H0-nya adalah variansi pertama, standar deviasi ya, atau deviasi baku. Deviasi bakunya sama dengan 240. Kemudian H1-nya adalah deviasi bakunya adalah tidak sama dengan 240. Baik, ini kita tulis variansi saja, bukan variansi 1. Kemudian langkah yang kedua, yaitu menuliskan alfanya. Alfa yang dipakai adalah 2%, atau 0,02. Langkah yang ketiga adalah statistik uji. Kita tentukan dulu rumus yang akan kita pakai. Baik, ini kan kita hanya menguji satu deviasi baku, sehingga statistik uji yang dipakai adalah chi-square. Chi-square N dikurangi 1, S kuadrat dibagi dengan variansinya. Nah, kemudian langkah yang keempat yaitu komputasi atau perhitungan dari statistik uji kita. Oke, komputasinya chi-square sama dengan N-nya berapa? 8 ya. 8 dikurangi 1 dikali S-nya tadi. Oke, S-nya berarti di sini, ini varian S kuadrat ya, berarti di sini adalah 300 kuadrat. Meskipun di sini menguji tentang deviasi baku, tetapi di sini tetap S kuadrat. Dibagi dengan, karena ini statistik uji ini udah patokan ya. Oke, tidak perlu diakar. Sigma 0-nya adalah 240 kuadrat. Nah, oke, kalau ini kita hitung dengan menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 10,938. Baik, langkah yang kelima, kita tentukan daerah kritik. Oke, daerah kritiknya adalah DK sama dengan, karena kita menggunakan tipe A, kalau untuk chi-square itu bisa menggunakan 2 daerah ya, tapi kalau F itu hanya ada 1 daerah yaitu ekor kanan. Jadi kalau F itu pasti kita pakai tipe A. Baik kita pakai tipe B pun juga nanti ekornya ekor kanan tetap. Itu kalau untuk uji F. Tapi kalau untuk chi-square itu bisa 2 daerah. Jadi DK-nya adalah chi-square dan sedemikian sehingga chi-square-nya itu lebih dari chi-square 0,05 dengan derajat kebebasannya itu adalah N-1, N-nya 8 kurangi 1, 7, atau chi-square yang kurang dari chi-square 0,1 dikurangi 0,05. Berarti berapa? 0,95. Oh, maaf, di sini bukan 0,05 ya. Alfanya kan 0,02. Baik, 0,02 karena di sini tandanya tanda sama dengan dan 2 daerah, maka dibagi 2. Menjadi 0,01. Nah, di sini 1. Dari mana 0,01? 0,02 dibagi 2, karena ada 2 daerah. Baik, berarti ini 1 dikurangi 0,01, berarti 0,99 dengan derajat kebebasannya 7. Nah, setelah itu kita cari dengan tabel chi-square. Untuk alfanya 0,01 dan derajat kebebasannya itu adalah 7, maka diperoleh di tabel 18,475. Atau chi-square yang kurang dari alfanya adalah 0,99 dengan derajat kebebasannya 7, itu adalah 1,239. Nah, baik. Kita lihat di sini. Yang keenam yaitu keputusan uji. Nah, ini H0-nya ditolak atau diterima. Kita lihat chi-square observasi adalah 10,938.
Nah, padahal daerah kritiknya yaitu yang lebih dari 18,475 atau kurang dari 1,239. Maka 10,938 ini kan bukan anggota daerah kritik. Ya, kalau bukan anggota daerah kritik, maka H0-nya diterima. Baik, langkah yang ketujuh yaitu kesimpulan. Nah, baik, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tidak terjadi perubahan. Karena 0 diterima berarti kan yang ini ya, kita baca di H0-nya ini ya. Tidak terjadi perubahan deviasi baku. Artinya tetap ya, tetap sama dengan yang deviasi baku produksi yang lama. Sebelum diadakan perubahan dalam proses produksi. Oke. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian kita masuk ke soal kedua. Nah, di soal kedua, untuk melihat apakah distribusi nilai matematika anak laki-laki lebih menyebar dibandingkan dengan distribusi nilai-nilai matematika anak perempuan. Baik, lebih menyebar ya. Kemudian dilakukan penelitian dengan mengambil 21 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Ternyata deviasi bakunya 21 untuk anak laki-laki. Dari 21 anak laki-laki tersebut adalah 4, sedangkan untuk 9 anak perempuan itu adalah akar 8. Alfa yang diambil adalah 1%. Ya, baik, kita masuk ke langkah pertama yaitu menentukan hipotesis. H0 dan H1-nya. Ada dua ya, dalam kasus ini kita mau membandingkan dua variansi atau dua penyebarannya, yaitu untuk anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga kita tentukan dulu. Jadi kita misalkan dulu ini variansi pertama atau sigma 1 kuadrat ini untuk ini variansi ya, variansi atau penyebaran anak laki-laki. Kemudian variansi yang kedua ini adalah variansi anak perempuan. Baik, H0-nya karena yang diminta adalah anak-anak laki-laki lebih menyebar ya. Di variansi pertama lebih dari variansi kedua ya, kurang dari sama dengan ya. Oke. Jadi diingat ya, kalau menggunakan uji F ini kita kan pakainya uji F. Kenapa? Karena membandingkan dua variansi. Nah, pada kasus untuk uji F ini tidak bisa menggunakan tipe C ya untuk tanda kurang dari ya. Bisanya tipe A atau tipe B. Baik. Ya. Kemudian ini artinya adalah distribusi nilai anak laki-laki tidak lebih menyebar ya. Kalau yang ini distribusi nilai anak laki-laki lebih menyebar. Nah, kemudian yang kedua yaitu alfanya, yaitu 1%. Yang ketiga yaitu statistik uji. F sama dengan variansi pertama bagi variansi kedua. Yang keempat adalah komputasi. F sama dengan
variansi pertama. Variansi pertama itu berarti untuk anak laki-laki ya. Untuk anak laki-laki tadi adalah deviasi bakunya adalah 4. Berarti 4 kuadrat dibagi akar 8 dikuadratkan ya, sama dengan 16/8 sama dengan 2. Langkah yang kelima yaitu menentukan daerah kritik. Daerah kritiknya adalah F, sedemikian sehingga F-nya lebih besar daripada F tabel, yaitu 0,01, 1% ya, 0,01 dengan derajat kebebasannya N1 min 1 dan N2 min 2. N1-nya adalah 20, laki-laki kan 21 kurangi 1 kan 20. Kemudian N2-nya adalah koma ya, N2-nya adalah 9 kurangi 1, 8. Baik, atau kalau ditulis F sedemikian sehingga F lebih dari 5,36. Nah, baik. Kemudian langkah yang keenam yaitu keputusan uji. Keputusan ujinya yaitu kita lihat dulu F observasinya adalah 2. Apakah anggota daerah kritik? Tidak ya, bukan anggota daerah kritik ya. Karena daerah kritiknya yang lebih dari 5,36, bukan anggota daerah kritik. Maka H0 diterima. Langkah yang ketujuh yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu karena H0 diterima, maka kita gunakan yang H0 ini. Nah, apa itu? Distribusi nilai anak laki-laki tidak lebih menyebar daripada distribusi nilai anak perempuan. Baik. Jadi kesimpulannya adalah distribusi nilai anak laki-laki tidak lebih menyebar daripada distribusi anak perempuan. Contoh terakhir yaitu untuk meningkatkan kualitas jenis sekrup tertentu, didatangkan mesin baru dengan harapan variansi diameter sekrup-sekrup yang dihasilkan dengan mesin baru menjadi lebih kecil. Jadi harapannya itu. Sebelumnya kita gunakan mesin baru, variansi sebelum digunakan mesin baru ya, berarti yang masih pakai mesin lama. Variansi diameter skrup buatan pabrik adalah 0,052. Nah, ini yang sebelum. Setelah digunakan mesin baru, diambil 10 buah skrup, atau jadi sampelnya adalah 10. Variansi diameter ke 10 skrup tersebut adalah 0,048. Bagaimana kesimpulannya? Apabila alfa yang dipakai adalah 5%. Baik. Kita masuk ke langkah penyelesaiannya. Yaitu yang pertama yaitu tentukan H0 dan H1-nya. Baik, kita lihat di sini untuk yang lama yaitu 0,052, maka variansinya, ini variansi ya, variansi sama dengan 0,052. Yang kedua variansinya tidak sama dengan 0,052. Artinya ini variansi skrup mesin baru sama dengan mesin lama. Kalau yang ini variansi skrup
mesin baru tidak sama dengan mesin lama. Kemudian langkah yang kedua kita tentukan alfanya, yaitu 5%. Kemudian yang ketiga kita tentukan statistik ujinya, yaitu pakai chi-square n-1 per kali s kuadrat dibagi ini. Kemudian yang keempat komputasinya, chi-square sama dengan n-nya berapa tadi? 10 ya. 9 dikurangi 1 dikuadrat 9 dikurangi 1 dikalikan dengan S-nya ya. S-nya 0,048 ya, ini sudah variansi dibagi 0,052. Oke. Kalau kita hitung dengan kalkulator hasilnya adalah 8,308. Nah, kemudian langkah yang kelima yaitu menentukan daerah kritik. Daerah kritiknya chi-square, sedemikian sehingga chi-square lebih dari chi-square 0,025 dengan derajat kebebasannya itu adalah 9 atau chi-square kurang dari chi-square 0,975 dengan derajat kebebasannya 9. Baik, kita cari lewat tabel chi-square, maka akan diperoleh yang 0,025 dengan derajat kebebasannya 9 itu adalah 19,023 atau chi-square kurang dari 2,7. Nah, kemudian langkah yang keenam kita tentukan keputusan ujinya. Kita lihat dulu, apakah chi-square untuk observasi anggota daerah kritik atau bukan. Ya, ini kan kurang dari 2,7 lebih dari 19 ya. Berarti kan bukan anggota daerah kritik. Maka kesimpulannya, maaf ini berarti H0 diterima. Maka kesimpulannya adalah variansi skrup mesin baru sama dengan variansi skrup mesin lama, atau tidak terjadi perubahan variansi skrup ya, tidak terjadi perubahan variansi skrup. Baik, itu contoh soal tentang uji variansi. Pembahasan tentang uji variansi ini silakan dipelajari lagi. Bila ada yang kurang dipahami silakan komentar. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.